Ustaz dah 45 sekarang usia. 45 sekarang bulan depan Ustaz. 45. Cantik. Subhanallah. Ya. Bulan depan Ustaz 45. Iya. Ustaz masih 34 ya. Saya alhamdulillah Ustaz 24 aja lah. Jadi Ustaz, dulu saya punya doa pada Allah. Ternyata Allah punya rencana yang lain dan doa saya tidak akan pernah sia-sia insyaallah. Saya minta dulu, sejak saya bujangan saya sudah merindukan Syam. Sejak saya bujangan, sejak saya belum masuk pesantren saya sudah berharap saya menjadi muqatil fi sabilillah. Ya, aqtul a'da Allah wa uqtal fi nihayah. Itu doa dari kecil sampai saya masuk pesantren. Sampai saya tamat, sampai saya ke Mesir, masih begitu doanya belum berubah. Sampai saya menikah, sampai saya menjadi seperti ini sekarang, tetap tidak berubah. Sampai terakhir saya minta pada Allah SWT, paling akhir umurku 40 ya Allah. Izinkan aku sudah di Medanul Qital. Izinkan hamba ya Allah. Sudah saya cari segala macam jalan dan sebab untuk bisa ke Biladus Syam. Tapi bukan ISIS ya. Tapi Allah belum mengizinkan, dan banyak para kiai sepuh-sepuh, ulama-ulama juga memberikan nasihat yang waktu itu berat bagi saya menerima nasihat mereka. Sampai pada akhirnya usia saya udah sekarang 48 ya. 48. Saya ingin membaca rahasia apa yang Allah inginkan di balik. Padahal seluruh doa saya sudah Allah kabulkan semua. Semua doa yang saya minta kepada Allah sudah kabulkan semua. Kecuali yang ini. Apa rahasianya? Teringatlah oleh saya pesan Rasulullah SAW yang kali terakhir. Rasulullah datang dalam mimpi saya. Itu kali terakhir Rasulullah datang. Rasulullah suruh saya memerangi Syiah. Rasulullah suruh saya perangi ahli tarekat yang sesat dan menyesatkan ini. Rasulullah suruh perangi saya PKI dan seluruh antek-anteknya. Betul-betul bahasanya qatil. Kalau qatil itu memang harus perang. Nah, berarti mungkin saja bagian saya bukan di Syam, walaupun di Syam itu ada perang lawan Syiahnya kan. Nah, berarti di Indonesia ini begitu. Apakah seperti itu? Syiah Salafi. Iya. Apa Ustaz? Jadi akhirnya saya juga sudah dihibur sendiri oleh ilmu yang kita dapatkan, yaitu perintah Rasulullah itu makin ketemu sekarang, isbiru, bersabarlah kamu. Nah di situ kemudian penutup surah Al-Imran, ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum, agar kamu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian kunci kita mendapatkan pengertian daripada sabar itu adalah surat Ali Imran ayat 154 ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Karakter mereka adalah fama wahanu lima asabam fi sabilillah. Mereka tidak menjadi wahan bagi apa-apa yang ditimpakan ujian oleh Allah di jalan Allah itu. Wahan itu kan hubbud dunya. Mereka tidak bergeming ketika diiming-imingi dan tidak gentar ketika karahiyatul maut. Itu kan isi dari wahan itu. Hubbud dunya karahiyatul maut. Dikasih diiming-imingi jabatan, posisi, fulus segala macamnya, mereka tidak bergeming. Dan ketika ditakut-takuti, diancam, bahkan disampaikan pada tingkat kematian, mereka juga tidak gentar. Fi sabilillah, karena yang mereka sedang ada di jalan Allah. Maka setan ingin membuat posisi mereka berubah. Nah, disitulah makna isbiru itu, bertahanlah kamu. Terus fama wahanu lima asabam fi sabilillah wa ma dha'ufu, yang kedua. Mereka tidak mau melemah. Tetap kita bagaikan air, di bendung pun kita akan menyatukan kekuatan. Kalau betul-betul sudah tersumbat, kita akan terobos jalan lewat tanah. Pokoknya air tidak akan bisa disuruh berhenti. Ya kalau perlu tembok betul-betul yang ditembusnya. Ya kan? Ya, dijebolnya, dia susun kekuatan dulu. Wa ma dha'ufu, pokoknya mereka tidak melemah. Wa mastakanu, pantang bagi mereka menyerah. Ya, menyerah, mengibarkan bendera putih, ya. Pura-pura tiarap, pura-pura pingsan. Wallahu yuhibbus sabirin. Ternyata disebut oleh Allah, mereka itulah dia orang-orang yang sabar itu. Yang tidak bergeming oleh dunia, tidak gentar dan juga tidak melemah dan pantang untuk menyerah.
Ini jalan yang bisa kita tempuh sekarang. Iya. Sambil menunggu kedatangan sang pemimpin sejati kita. Ya, kita terus mengalir, Ustaz. Wallahu yuhibbus sabirin. Jadi kalau kita, nah sekarang apalagi di Al-Maidah, Ustaz. Ya, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di situ Allah sebutkan tunjukkan kedisiplinan kamu menjalankan sholat berjamaah 5 waktu. Sholat secara artian ritual, ya, ibadah mafruḍah ini, dan sholat dalam artian perjuangan, tetap secara berjamaah. Teruskan itu, wa atuz zakah, simbol daripada pengorbanan dengan harta. Teruskan, berkorbanlah kamu sesempit sesulit apapun. Nanti ketika waktunya diizinkan oleh Allah, orang-orang yang betul-betul mendirikan sholat dengan sebenarnya, karena orang-orang yang betul-betul menjaga sholat, dia pantang menjadi munafik. Sementara di akhirnya ini zaman kenifakan, ya kan? Nah, orang-orang yang tidak munafiklah yang paling kuat nanti bertahan. Nah, dia akan mampu bernafas dalam jangka yang panjang ketika menghadapi pertempuran yang panjang bersama Imam Mahdi. Jadi memang saran saya kepada seluruh umat sekarang itu adalah dengan ayat-ayat ini tadi, ya, agar mereka tetap continue dalam jamaah, jangan lepaskan diri dari ulama sebagai ulul amri sejatinya, dan berkorbanlah dengan harta, dan tetaplah mereka bersabar, dalam artian mereka tidak buru-buru, jangan sabar. Maka dalam hal ini beberapa kali saya duduk dengan saya melihat pemikiran beliau betul-betul dibuat oleh Allah sangat dinamis, ya. Beliau mengkaji itu semua. Beliau tahu tentang mudarat yang sangat besar di demokrasi ini. Beliau tahu, bukan tidak tahu. Baik waktu saya di Makkah dengan beliau, saya duduk dengan beliau beliau udah pulang. Jadi apa yang beliau ucapkan di permukaan, sebenarnya itu hanyalah untuk menarik simpati publik, nah, bahwa masih sejalan dengan ini mereka. Tetapi sejatinya memang beliau tidak melihat ada solusi selain Islam. Tidak ada solusi selain pada Islam. Namun waktu untuk itu ada waktunya, ya, ada saatnya. Kalau sekarang saatnya adalah bersabar. Tunjukkan bahwa kita tidak famawahanu lima asabah fi sabilillah wa ma dha'ufa mastaqanu. Itu aja, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, jangan melemah, jangan menyerah. Jadi kalau dikatakan nasihat ini nasihat untuk diri sendiri juga, ya. Dan nasihatnya ayat Allah semua. Iya, insya Allah. Nah, sama-sama. Ini kita mengamalkan Al-Quran juga nih. Al-Asri, ya. Jadi mohon izin Ustaz, sekaligus saya mohon izin suatu waktu jika saya datang bawa jamaah. Oh, ahlan wa sahlan, marhaba. Karena saya promosikan bahwa kita harus ke hijrah, Ustaz. Ya. Ustaz, kapan mau buat pondokannya di atas? Saya nunggu laku sawah dulu. Saya bantu Ustaz. Saya mau jual sawah ini, udah ada yang nawar nih, Ustaz. Masya Allah. Jadi ceritanya, Rumah saya sudah saya buat tuh, rumah kayu, Ustaz. Ada atapnya biru. Harusnya nampak di sini. Kelihatan di sini. Di lokasi yang tempo hari kita lihat. Yang di atas sudah lebih saya siapkan. Yang di atas itu yang ada buat masjid besar itu kayaknya. Ya, di situ kan rencana saya nanti 100 kali 100 masjidnya. Nah, itu dari ulama yang kemarin ketemu kita bulan Januari tahun kemarin, ada yang sudah bangun? Tidak ada satupun. Kan saya sampaikan pada mereka, kami siap bantu, kirimkanlah berapapun, kami buatkan. Intinya ini rumah Kiai Anu, ini rumah Ustaz Anu, ini rumah saya. Kita bantu. Malah memang kita berharap, karena hanya Allah yang tahu dan kita tidak menginginkannya, Jawa akan menjadi sarang tempat pembuntuan dan pertumpahan darah terbesar nanti. Ya, bisa jadi. Jadi saat itu baiknya kita punya tempat alternatif yang sudah disiapkan. Gitu. Itu yang membuat mereka ingin segera pindah juga ke sini. Iya. Mungkin nanti saya kabarin aja, minta izin ke Ustaz. Mereka saya bawa ke sini. Hadir insyaallah la ba'sa. Akhbirna qabla maji'ika bi usbu'. Insyaallah hatta nujahiz kull shay. Amin insyaallah. Lakin ana afu askurukum ya Ustaz. Nah, la fi mishkila insyaallah. Kama al-yawm. Anta tadri min dhimni du'a'i ila Allah azza wa jalla, Allahumma atmim lana a'malana wadmum ilayna ibadaka al-muttaqina al-akhyar wal-abrar minhum. إذن نحن نطلب من عند الله عز وجل المحترفين من عباده المتقين.
Nah, para profesional hendaknya merapat kemari. Orang-orang yang pakar dan ahli tentang keilmuan cocok tanam pertanian harusnya merapat kemari, dan kita mempersiapkan segala sesuatunya lah. Kalau memang kedepannya ada rezeki bahwa kita meluncur ke sana, kita meluncur dengan keadaan sudah aman meninggalkan para istri di sini. Itu. Ustaz, insyaallah syukran Ustaz ala ihtimamikum ada apa nih? Saya enggak Jazakumullah khairan katsira. Ini hadiah sudah hebat betul ini. Ustaz aja susah mencarinya gitu kan. Setelah mendapat Ustaz bagi pula. Jazakumullah khair. Amin ya. Ini sangat bermanfaat insyaallah. Ada beberapa buku nanti saya coba sharingkan lagi ke Ustaz. Amin. Tentang vaksin ada insyaallah. Nah, vaksin Covid nih. Apapun vaksin lah. Ustaz pernah ketemu sama Jadi the Grey? Sudah, karena beliau ada buku yang terakhirnya. Enggak, bukunya yang dilarang menyebar apa? Deadly Miss ya. Ada buku saya. Ustaz ada bukunya? Apa ada? Deadly Miss. Ada. Ya. Ada itu lagi. Deadly Miss. Kemudian buku terakhirnya Rasulullah Ismail Daktar kan? iya, Rasulullah Ismail Daktar. Ada lagi? Ada 3 yang saya punya. Deadly Miss, Trust No One. Nanti saya kopikan. Ada buku vaksin 1, tapi bukan dari beliau, tapi dari praktisi kesehatan. Buku vaksin. 1 lagi nanti saya coba kumpulkan. Ya. Ustaz Jad Amaulani, 1 lagi Jad Amaulani. Maulani ya. Almarhum. Nah itu saya pulang kajian dengan kami, seminar dengan kami, kok tiba-tiba meninggal. Diberitakan gagal jantung, ginjal, kolesterol darah tinggi, padahal sehat sebelumnya. Kami yakin beliau bisa berhasil. Semoga Allah jaga Ustaz ya. Ustaz juga semoga Allah jaga. Harus hati-hati dengan makanan, minuman. Siap. Seperti yang kita bicarakan di gedung kemarin, kita tidak boleh, jangan sampai kita jatuh ke rumah sakit mereka. Walaupun katanya orang soleh di sana, jangan. Lebih baik kita terapi dengan Tibur Nabawi, dengan diri kita, dengan apa. Yang orang-orang macam kita ini memang sangat ditarget. Ya, kita nggak takut mati, tapi kita juga nggak mau konyol. Ya kalau hanya maaf ya jatuh di tangan musuh, lalu kita mati tangan musuh kan konyol itu. Dalam artian apalah, nggak ada harga betul nyawa kita nih. Harusnya nyawa kita ini lepas setelah kita menghabisi banyak mereka kan, harusnya gitu. Ya doakan ya Ustaz, nanti saya duduk di istana. Amin. Ya Rabb, ya Rabb. Amin warahmatullahi Subhanallah. wabarakatuh. Tapi cuma bicara aja nih Ustaz. Amin ya Rabb. Allah ya Allah ya